ketika orang sudah divonis yang anggapannya adalah kanker itu mematikan, maka apapun dipegang untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, karena dia mementingkan ini ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini semua nggak boleh, kan itu kan kepikiran tuh. Akhirnya dia nggak happy kan? Atau mendingan pikirannya dibikin happy, tapi pola hidupnya jelek. Ya, itu tinggal nunggu waktu. Ibu sendiri aja sakit, masa ngajarin orang sehat? Kan lucu, Bu. Jadi kadang-kadang kalau saya menjawab pertanyaan Jo, udah sejak kapan sakit gitu? Ya, penyakit itu bukan datang ujuk-ujuk. Tiba-tiba kamu sehat, lalu tiba-tiba nggak begitu. Karena saya percaya selama perjalanan hidup saya terhadap mengenal tubuh saya, ingat ya, mengenal tubuhku. Jadi belum tentu kita itu punya tubuh, tapi kita kenal sama diri kita sendiri. Nah, itu belum tentu gitu. Nah, itu yang saya coba gali dalam hidup saya. Ini kenapa sih saya kok sakit mulu, ada apa ya? Ini belum kelar, ini lagi. Ini belum kelar, ini lagi. Oh, yang saya atasi selama ini adalah gejalanya. Pusing, sakit kepala, minum obat. Nggak bisa tidur, dikasih obat. Datang ke psikiatri. Datang ke dokter saraf. Dikasih Sanak 5 mg, cuman bisa buat tidur. Nah, saya mikir, mau sampai kapan saya kayak begini gitu kan. Nah, ternyata setelah saya gali yaitu saya melupakan salah satu hal yang paling mendasar. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, berdamai diri sendiri tuh saya koreksi dong. Kenapa nih? Oh, rasa traumatik yang cukup tinggi. Merasa ditinggalkan. Merasa saya harus bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain untuk hidup saya gitu. Kemudian saya merasa diabaikan gitu kan. Sehingga saya membuat borderline dalam hidup saya gitu loh. Untuk apa? Saya harus menjadi seperti ini, akan saya tunjukkan kepada orang lain bahwa saya mampu. Nah, ini ada satu sisi benar, tapi ada satu sisi kalau kita tidak bijak tidak bijak mencernanya, menerjemahkan dalam proses hidup kita, ini menjadi sebuah target dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Padahal kan sebenarnya nggak harus. Jadi mindset saya yang saya rubah. Saya hidup bukan atas pikiran orang lain. Atau saya bertahan bukan hanya karena ingin dilihat orang lain, enggak. Tapi karena saya berjuang dan bertahan karena memang itu keinginan saya, keputusan saya. Akibat takdir yang diberikan oleh Tuhan gitu. Nah dulu mungkin, oh kenapa ya Tuhan kok saya mendapatkan perlakuan seperti ini sih? Salah saya apa gitu. Nah tapi itu ternyata. Jadi kenapa kok semudah itu sudah sakit macam-macam? Oh saya operasi pertama kali itu justru nggak bakal mikir kena kanker itu hanya dari benjolan di sini kecil. Datang ke dokter, angkat operasi gitu kan. Tanpa saya pikir panjang, saya pikir kenapa-napa gitu. Selang 1 bulan, tumbuh kemana-mana. Loh, ada apa ini loh? Ternyata akar permasalahan saya adalah menahun tuh dendam, kekecewaan terhadap hidup saya. Kok saya begini? Masa kecil saya kok begini? Ini begini. Itu terakumulasi. Nah, secara ilmiah ternyata sudah bisa terjawab. Karena kan sekarang udah makin maju ya. Dunia modern medis sekarang tuh tidak hanya satu sisi. Sudah mulai ada pendekatan hipnoterapi. Mulai ada pendekatan holistik. Mulai ada pendekatan interaksi, vibrasi. Nah, itu saya belajar dari situ. Oh, pantas. Ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan kekecewaan, tanpa sadar, tubuh kita tidur aja nggak deep. Lah kalau kita tidur nggak deep, harusnya pules. Ya kan? Nggak jadi pules. Nah, nggak tahu nih padahal bahwasannya tidur penting buat kita. Untuk apa? Tubuh melakukan regenerasi selnya sendiri. Itu baru satu dari tidur ya. Baru satu tuh. Stresnya nggak bisa bikin tidur. Lah, stres sendiri, dengan kecewa sendiri, memendam kecewa sendiri, kan mikir terus ya. Benar nggak? Benar. Membuat apa? Tubuh mengalami stres oksidatif. Nah, ini yang bikin masalah nih stres oksidatif ini.
Karena yang namanya stres oksidatif akan merusak struktur sel dalam tubuh kita sendiri. Yang harusnya setiap hari bisa beregenerasi, kita kasih makan pikiran-pikiran jelek nih. Dua. Yang ketiga, pola makan. Pola makan, saya dari dulu memang nggak suka nasi. Tapi sialnya, saya suka mie instan. Sialnya, saya suka minum teh dalam kemasan botol. Gula tinggi. Dan saya baru tahu bahwasannya tepung, nasi, gula adalah food inflamasi. Saya mendapatkan evaluasi pemikiran itu pun juga membaca jurnal beberapa dan ada apa itu yang namanya efek Weinberg segala macam. Oh ya pantas. Jadi kalau dibilang apakah sakit itu sekonyong-konyong ada? Enggak. Ada statement yang bilang orang sakit kok ngajarin orang untuk sehat. Justru karena saya pernah sakit, saya sharing supaya Anda tidak mengalami pengalaman hidup seperti saya. Dan saya jamin, belum tentu dia sakit seperti saya, dia bisa bertahan sampai saat ini. Lebih dari 24 tahun loh. Gitu. Karena kadang-kadang kan itu nyinyir-nyinyir ya. Tapi buat saya sih sah-sah saja. Karena dia belum pada fase seperti proses hidup saya. Kira-kira gitu. Mungkin yang alamin kayak ibu banyak ya. Stres, makan buruk. Pernah nggak sih ibu iri kok? Maksudnya ibu bisa kena yang lain enggak gitu. Nah, ini menarik. Gini, ini bukan masalah siapa dengan kapan dia kena, bukan. Tapi masalah kepada kemampuan tubuh beradaptasi dengan kondisi masing-masing personal berbeda-beda. Contoh, ini menarik. Contoh gini, saya dan teman saya, kebetulan memang sahabat saya ini orang yang lumayan juga makannya agak ngaco. Tapi dia punya kebiasaan sangat tepat olahraga. Orangnya easy going. Nggak pernah mau mikirin apapun. Dia bahagia selalu. Orangnya lebih kecenderungannya tuh lebih, kalau diajak ngomong tuh lebih ngocol lah ya, ibarat kata gitu. Makannya buruk loh. Kalau nggak makan nasi sehari 3 kali dia nggak bisa makan. Ya. Tapi kok kenapa dia sehat? Saya enggak. Padahal sama-sama nih pola makannya. Dari situ kan udah bisa kita tarik kesimpulan bahwa stres oksidatif, pikiran, traumatik, gaya hidup itu berpengaruh. Saya bukan nggak suka olahraga ya. Tidak punya waktu untuk berolahraga karena saya berpikir saya harus mencetak uang. Karena saya punya tanggung jawab, yaitu anak saya yang saya harus besarkan. Sebetulnya kan denial itu. Nggak ada alasan sebetulnya. Setelah saat ini saya tahu. Padahal duduk aja kita bisa olahraga. Namanya juga mengolah raga gitu loh. Nah hal-hal itu yang kadang-kadang apa ya, kita lupa bahwasannya oh jangan-jangan kondisi tubuh saya memang tidak seimbang seperti si teman saya ini. Dia easy going, tapi dia suka sekali makan berserat. Dia suka sekali makan makanan yang memang bernutrisi. Kebiasaannya apa coba? Tidurnya kebo. Ngerti nggak maksud saya? Deep sekali. Saya pun kadang-kadang tidur sejam, 2 jam. Ini ngaruh loh. Kapasitas berbeda-beda. Saya anggap gini, sama-sama mobilnya Avanza. Mereknya sama, tahunnya sama. Tapi kenapa yang satu bisa bobrok, yang satu enggak? Ini kan permasalahannya adalah kebiasaan, bukan? Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ibu dikasih pilihan ya bu ya, mendingan pikirannya bagus, pola hidupnya jelek, atau kebalikannya? Pola hidupnya bagus, pikirannya Stres terus, mendingan yang mana bu? tidak ada yang buat mendingan buat saya. Karena dua-duanya problem. Ini jujur ya. Kamu stres tinggi, makan bagus gitu. Gitu iya, kan? Iya. Makannya bagus. Nggak gini, saya ubah pertanyaan bu. Gini, karena dia mementingkan ini ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini semua nggak boleh. Kan itu kan kepikiran tuh. Akhirnya dia nggak happy kan? Atau mendingan pikirannya Dibikin happy, tapi pola hidupnya jelek. Ya, itu tinggal nunggu waktu. Karena kenapa?
Kenapa? Tubuh itu punya kapasitas, tubuh itu punya waktu untuk menerima dulu. Contoh gini deh, saya ambil contoh bensin, mobil baru nih, ya, dikasih bensin yang betul-betul clear, oktannya bagus segala macam, gitu ya. Tapi ada satu saat bensin ini harus dikasih campuran. Tapi lebih banyak campurannya. Cuman bensin ini dirawat. Logikanya masuk nggak? Lumayan. Kan otomatis pasti akan berpengaruh. Nggak mungkin nggak. Kenapa saya bilang begitu? Gini, wah stres nih karena nggak bisa makan segala macam. Kan mindset yang dia dibikin, karena nggak boleh makan ini, nggak makan ini. Nah, yang dirubah pikirannya dulu. Bukan makanannya yang nggak boleh. Tapi cara menentukan makannya harus tepat. Bukan nggak boleh makan loh. Betul. Bu, saya ada pertanyaan lagi. Ada DJ divonis kena cancer. Dia itu kuliah. Iya, terus karena divonis dia nggak lama lagi, akhirnya dia udahlah, mungkin udah pasrah kali ya dia nge-DJ. Cuma sampai sekarang udah 9 tahun masih hidup. Oh, itu suatu contoh kasus ya? Iya. Pendekatannya itu bisa dilihat dari sebagaimana dia easy life dan ikhlasnya kepada penyakitnya. Nah, harus digali dulu nih. Apakah dia selama nge-DJ dia minum alkohol? Apakah selama nge-DJ dia betul-betul juga menikmati enjoy his life gitu, tetapi memang gaya hidup dan pola hidupnya diperbaiki? Karena ini akan menjadi satu kesatuan. Bahagia itu penting. Tapi sebagai-baginya orang, kalau tetap jorok makanannya, merusak food inflamasinya tinggi, udah pasti deh. Pasti akan ada kemunduran metabolisme. Karena gini, kenapa saya bicara seperti itu? Tubuh kita setiap tahunnya pasti berubah. Berubah apanya? Metabolismenya. Faktor usia akan mempengaruhi kemunduran metabolisme itu sendiri. Yang merusak metabolisme adalah perilakunya. Memang kamu pikir DJ itu perilakunya salah? Belum tentu loh. Dalam hal ya, pola hidupnya. Tapi kan udah pasti tidurnya itu udah keganggu, Bu. Tidur DJ, terganggu. Iya, soal DJ kan setuju. malam kan. Iya, setuju. Cuman ya detailnya kita nggak tahu ya, soalnya kan kita cuma baca berita. Cuman kalau untuk pola hidup ya udah pasti tidurnya udah pasti keganggu, soalnya kan malam. Iya. Jadi gini, saya pernah membaca salah satu artikel begini. Mau tidur dibayar apapun kalau namanya tidur malam, karena kan life cycle ya. Itu pasti buruk, kan gitu ya. Jadi dalam tubuh kita tuh juga ada namanya metabolisme pathway. Ya, di mana metabolisme itu juga membutuhkan keseimbangan. Nah, tidur ada kadang bagaimana nih yang tidurnya pekerjanya malam, shiftnya malam, tidurnya pagi. Masih tidur kan? Itu dulu satu. Yang kedua, dia butuh sesuatu untuk mensupport imunnya. Bisa dari makanan, bisa dari nutrisi. Nah, jadi kalau saya melihat sebuah framing berita, itu saya nggak langsung cepat mengambil, oh berarti kalau gitu gue easy life aja udah selesai. Bentuk ikhtiar gue nggak ada. Nggak gitu juga, Ferguson, kan gitu kan? Ada part-part di mana kita juga harus paham. Lah ya kalau rusak kita tinggal nunggu waktu. Orang dulu deh, nggak usah susah-susah. Orang dulu kenapa usianya panjang? Kenapa nggak punya masalah penyakit yang aneh-aneh kayak sekarang? Coba kita review lagi. Cara makannya dia gimana? Pola hidupnya gimana? Gaya hidupnya seperti apa? Saya teringat ketika saya melakukan sebuah penelitian di Jepang. Jadi tahun 2018 saya pernah ke salah satu desa namanya Yuzurihara. Kenapa saya penasaran dengan desa itu? Karena desa itu ditasbihkan oleh UNESCO menjadi salah satu kota berumur panjang. Ya. Ketika saya datang ke desa itu tuh hampir dibilang saya sulit sekali menemukan orang muda karena larinya pada ke Tokyo. Nah, yang saya amati adalah perilaku mereka. Tahu nggak? Setiap dia habis bercocok tanam, jam pagi itu kan bukit ya, bukit-bukit. Pagi itu dia berjalan kaki sudah. Ya 4:30, jam 5 pagi itu dia sudah berjalan kaki ke ladang.
merokok loh. Ini mewakili pernyataan kamu nih, merokok. Bu ya dari tadi ya, yang saya mau tanya, Ibu udah langsung jawab. Jadi gue nggak usah nanya lagi. Ya, ini merokok. Dia merokok nih, merokok. Habis kurang meladang, ya, dia kan mencangkul. Itu kena sunrise kan, matahari kan, kena cahaya matahari kan, ya nggak? Tanpa disadari, proses mendapatkan dia matahari, dicerna sama tubuh nih, kebutuhan vitamin D-nya, ibarat kata seperti itu, ya. Dia kan bertelanjang dada nih, karena yang saya lihat ketika itu di sana itu rata-rata dia bajunya dijadikan ikat kepalanya dia mencangkul tanpa busana, panas-panas gitu ya. Kelar jam 11-an. Karena di sana tuh jam 2, jam 3 sore itu udah kayak jam 6 sorenya kita. Gitu. Tidak langsung pulang, tapi dia ngobrol di sebuah komunitas. Apa yang dilakukan coba? Menari, minum sake. Yang notabene adalah alkohol yang difermentasi. Tapi inget nih, alkohol yang difermentasi. Ingat ya, ini ada lagi nih bedanya nih. Nah, buruk bukan gayanya. Lalu saya mikir, kok dia bisa ya berumur panjang? Saya tanya, apakah kamu pernah merasakan nyeri? Seumur hidup saya tidak pernah merasakan nyeri. Mau tahu sebabnya kenapa? Kenapa, Bu? Karena mereka tidak pernah menggoreng. Mereka tidak makan beras. Makanan mereka adalah sebuah umbi yang khas tanaman mereka. Pantas saya melihat rumah-rumah mereka itu kayak ada pohon talas, ya, yang selalu ada di setiap rumah mereka. Ternyata itu makanannya. Dan tiap hari yang dia makan, dia tumbuk, dia bikin kayak bola-bola atau dia bikin kayak mashed potato begitu loh. Dia makan itu dengan istilahnya lauk-lauknya segelang dan hampir semuanya dikukus. Mikir dong saya, oh iya ya, menggoreng dengan suhu tinggi akan merusak nutrisi. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ya tubuh kamu butuh nutrisi yang tepat. Bukan makanannya yang salah, tapi cara mengolahnya yang salah. Contoh, makan salad. Saladnya udah bener nih. Dalam artian ada sayurnya, ada proteinnya. Salahnya di mana? Mohon maaf. Kalaupun saya nanti dihujat sama banyak orang atau pabrik pembuat mayones, nggak masalah. Karena it is the truth. Dikasih mayones yang itu jelas-jelas ultra processing food. Apa dapat nutrisinya? Enggak. Lah kan ada tuh saladnya. Ya udah, pikirkan. Nah, kebetulan saya adalah penganut food combining. Karena ternyata tubuh kita tuh mencerna jauh lebih pintar dari apa yang kita pikirkan, gitu loh. Nah, jadi memang jawaban saya adalah betul-betul gaya hidup dan pola hidup itu sangat berpengaruh sekali. Susan, mau nanya apa lagi loh? Iya, udah dijawab semua langsung. Kalau misalnya ibu balik lagi ke usia ibu, terus apa yang bakal ibu lakuin? Tahan, Bu. Kalau saya tanya boleh. Kalau ibu balik lagi ke usia ibu yang dulu, kira-kira apa yang bakal ibu lakuin? Ini menarik. Itu doa saya. Kalau saya dikasih waktu dan kesempatan pada usia saya kira-kira waktu saya sakit dulu ya usia 20-an tahun, apa yang harus saya lakukan? Saya akan belajar ilmu ikhlas terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya tahu akar permasalahan saya adalah traumatik. Yang pertama. Yang kedua, saya akan memperbaiki cara saya berpikir. Menyikapi segala sesuatu, cara saya berpikir itu saya akan ubah. Bukan saya tanya sebab. Bukan saya tunjuk karena siapa. Tapi lebih kepada this is my destiny. Ini jalan saya. Lalu yang saya olah apa? Kesadaran. Saya akan gini. Saya punya moto terbaru buat hidup saya.
saya akan berhenti menjadi orang baik, Hmm. tapi saya akan menjadi orang sadar. Hmm. Sadar ketika berbuat baik, sadar ketika harus mengambil keputusan terbaik, sadar ketika mengambil keputusan tidak baik. Karena ternyata kesadaran itu yang perlu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, merubah gaya hidup saya. Saya akan benar-benar belajar bagaimana mencermati kapan saya harus tidur pulas, kapan saya harus bekerja. Nah itu, selama ini yang saya kerjakan target ya. Ketiga ya, yang keempat, saya tidak akan pilih-pilih makanan yang saya suka, tapi yang tubuh saya perlukan. Dan yang kelima, yang mungkin banyak orang masih, jualan nih orang nanti gitu ya. I don't care. Karena saya bertahan itu. Saya tidak akan melepas suplementasi dan nutrisi herbal saya. Karena dialah penyelamat antioksidan dalam tubuh saya. Bu, papa saya kan meninggal juga gara-gara cancer ya. Jadi yang satu yang saya ketemu itu, yang beda dari ibu itu gini, orang cancer itu mungkin karena dia takut mati, jadi segala cara itu dicoba. Yang lucunya itu gini, dia ke satu tempat, disuruhlah sama orang pintar ini buat pindahin sakitnya ke sapi. Ke sapi, Masya Allah. Makanya banyak orang mungkin gak survive ya. Yang saya lihat ibu kenapa survive, karena ibu setenang ini. Meskipun ibu menderita cancer, tapi masih jalanin aktivitas. Kayak, kok dalam hati ya, kok ibu nggak mikir meninggal sedikit pun gitu loh. Jangan-jangan gue sakit beneran apa enggak sih gitu ya? Iya, itu salah satu mungkin yang perlu dijawab gini, Bu. Coba ibu edukasi ke masyarakat lah. Jadi kalau kena cancer, berobat yang benar gitu kan. Kalau dipindahin ke sapi, nggak masuk akal. Oke. Jadi gini, jangan dikira saya pernah pada posisi yang sama loh. Ketika saya divonis cancer pertama kali, saya juga stres, juga shock, juga takut. Takut akan meninggal, akan mati gitu. Tapi memang pendekatan saya itu ketika pertama kali cancer, itu karena saya orang farmasi ya, nomor satu adalah medis. Saya datangi medis, makanya ketika saya diagnosa pertama kali, saya jalani kemoterapi, kemudian saya juga jalani apa yang dilakukan ketika itu. Sampai pada saat itu, saya beberapa tahun kemudian, saya terkena lagi. Nah, ini cara pikiran saya masih belum berubah nih. Masih saya ikuti. Yang membuat saya terhenti berubah, dan saya merasa down, itu ketika saya terkena yang kedua. Down-nya luar biasa. Nah, apa yang membuat saya bisa bertahan? Jangan salah, saya juga galau. Saya juga sembarangan, tapi memang nggak sampai mindahin sakit saya ke sapi juga sih ya. Karena kan memang gini, ketika orang sudah divonis yang anggapannya adalah kanker itu mematikan, maka apapun dipegang untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, mindset itu yang saya belajar untuk lebih kepada ikhlas. Berserah diri. Nah, itu adalah titik di mana saya menyadari bahwasannya bukan penyakit yang membuat saya mati. Bukan juga obat atau kemoterapi yang membuat saya hidup, tidak. Tapi diri saya sendiri, tubuh saya sendiri yang saya ikhlaskan kepada Tuhan untuk menjemput ajal saya kapan. Karena bukan dokter atau bukan dukun atau bukan obat atau bukan kemoterapi sekalipun yang menyelamatkan kita, tidak gitu. Tapi memang jadwalnya kematian kita ngontraknya udah habis apa belum nih kan gitu ya. Nah, hanya saja cara saya menerima ketika itu adalah yang paling saya sadar adalah ada apa dengan tubuh saya? Kok sampai segininya? Nah, bedanya mungkin karena background saya adalah dunia kesehatan. Saya cari tahu. Nah, ketika saya stres, saya justru cari jurnal. Yang saya cari tahu ada apa. Kenapa? Waktu itu kan zamannya kanker adalah genetik keturunan. Jujur saya tidak percaya waktu itu. Dan akhirnya hipotesa yang saya dapat atas saya tidak percaya bahwa kalau orangnya keturunan, kalau ibunya punya cancer, pasti keturunan juga. Enggak juga. Karena ternyata semua punya cancer. Pertanyaannya adalah, kapan terpicunya? Faktor pemicunya apa? Nah, ini masing-masing orang berbeda-beda. Gitu loh. Dan ketahanan tubuh.
imunitas tubuh seseorang juga berbeda-beda. Nah, yang membuat saya sedikit tenang adalah sebetulnya nggak tenang-tenang amat, tetap ada gelisah. Cuma bedanya adalah mengelola emosional yang saya semakin baik. Karena kenapa? Kepasahan saya sangat tinggi. Satu, saya ikhlaskan kepada Tuhan. Kedua, saya ikhtiar. Ikhtiar saya apapun saya lakukan. Tapi secara logika berpikir saya, secara dunia medis dan dunia farmasi saya yang saya gabungkan dengan holistik saya. Nah itu, bedanya seperti itu. Makanya saya bilang, apakah setiap orang memiliki kondisi yang sama? Enggak juga. Ketika dia tidak bisa berdamai dengan masa lalunya, ya, dia tidak bisa menerima bahwa ujian atau penyakit itu adalah ketetapan Tuhan, mindsetnya dibenahi dulu nih. Saya rasa nggak akan cukup kuat untuk menang. Menang bukan untuk menyembuhkan kanker, tidak, tapi memenangkan untuk dirinya sendiri. Karena sejatinya obat, mau dia obat kimia kek, obat herbal kek, suplemen kek, kemoterapi kek, bukan penyelamat. Siapa penyelamatnya? Diri kita Diri sendiri. Gitu.